Baiklah, selamat pagi semuanya. Mari kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu bagaimana kita menyelesaikan research gap yang kita sudah dapatkan. Pada pertemuan kali lalu, masing-masing kita sudah berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi research gap kita. Mau diperhatikan, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kita tidak dapat memulai research kalau kita belum menemukan gap yang sesuai, gap yang memberi ruang pada kita untuk mengisi pikiran-pikiran baru kita. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan, bila kita ingin mengembangkan gap dan mencari solusinya, maka cara yang terbaik adalah berangkatlah dari parent disiplinmu atau dari disiplin indukmu. Apa itu parent disiplin dan apa itu immediate disiplin atau apa itu disiplin induk, apa itu disiplin pelengkap? Saya rasa kita sudah paham melalui kuliah-kuliah terdahulu. Disiplin induk tentu adalah disiplin yang paling kita kuasai, di mana ilmu kita memusat atau di mana akar daripada ilmu kita. Sedangkan disiplin pelengkap ya atau immediate disiplin adalah disiplin-disiplin ilmu di luar ilmu dasar kita yang bisa memperkaya pikiran-pikiran teoretikal dalam ilmu kita. Oleh karena itu, cara yang terbaik bagi kita adalah berangkatlah dari disiplin induk kita. Kalau saudara membuat research berkelompok dengan ilmuwan yang lain, maka tentu akan bagus kita mengembangkan sebuah riset lintas bidang. Misalnya kita mengajak ahli marketing, ahli manajemen operasional, ahli psikologi untuk membuat atau membentuk sebuah bentuk riset yang multidisiplin. Masing-masing akan bekerja dan disiplin induknya, sehingga riset yang dihasilkan akan memiliki kedalaman kualitas yang baik dengan orisinalitas sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Oleh karena itu, saya rasa ini yang perlu mendapat perhatian kita semua. Apa contohnya? Contohnya para kandidat dokter marketing. Karena kalian belajar di ilmu marketing, maka tentu parent disiplinnya adalah ilmu marketing, bukan ilmu psikologi konsumen. Sebab apa? Kalau kita belajar mengenai psikologi konsumen atau consumer psychology, tentu akar ilmu itu ada di fakultas psikologi, dan para ahli psikologi tentu lebih mumpuni, memiliki efikasi diri yang lebih bagus untuk menjelaskan aspek-aspek psikologi dari konsumen ketimbang seorang ilmuwan marketing. Walaupun tentu untuk sekedar mengatakan ya bisa, tetapi untuk secara mendalam menggali, mengeksplorasi, mengembangkan pikiran-pikiran kritikal, mengembangkan pikiran-pikiran baru, mengembangkan pikiran-pikiran strategik dalam bidang ilmu psikologi, tentu saya rasa kita tidak cukup berani karena bukanlah parent disiplin kita. Ada orang lain yang lebih ahli dalam bidang itu. Karena itu, mari kita fokus pada disiplin ilmu kita, walaupun kita boleh mengambil sudut pandang dari bidang ilmu yang lain. Nah, karena itu, pertama kemarin saya katakan, kembangkanlah gap dalam bidang ilmu dasar kita. Kalau kita adalah ilmuwan marketing, saya mau menjadi PhD dalam ilmu marketing, oke, akan sangat bagus saya mengembangkan, mencari ruang pengembangan ilmu itu dalam ilmu marketing. Boleh ambil pada ranah marketing pada level fungsional, boleh marketing pada level SBU, boleh marketing pada level korporasi, dan lain sebagainya. Boleh mengambil pendekatan-pendekatan pemasaran fungsional, boleh mengambil pendekatan-pendekatan pemasaran tematik yang berkembang tanpa batas dari waktu ke waktu, dan itu akan menjadi dasar kita memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Mau dipikirkan karena apa? Yang harus kita lakukan dalam riset keilmuan kita adalah memberikan sesuatu yang disebut apa? Contribution to the body of knowledge. Kalau kita ingin memberikan contribution to the body of knowledge, maka cara yang terbaik kita adalah apa?
kembangkan itu dari disiplin induk, di mana kita sangat mengenalnya, kita sangat mendalaminya, bahkan kita memiliki sebuah efikasi diri yang baik dalam ilmu itu. Mengapa? Karena kita bertahun-tahun mendalami itu, kita melihat memiliki skop pandangan yang luas, kita memiliki kemampuan memberikan perspektif baru pada badan itu dengan meminjam pendekatan ilmu yang lain. Oleh karena itu saya mengatakan masuklah dari bidang itu, karena disitulah kita bisa menyelesaikan atau memberikan kontribusi tertentu. Kemudian lebih lanjut, apa yang akan kita lihat lebih lanjut? Setelah kita menemukan resource gap, langkah kita yang sangat kritikal adalah membuat solusi atas gap itu. Banyak cara untuk memberikan solusi pada gap. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu cara pendekatan pertama kalau kita ingin menyelesaikan gap, yaitu yang saya katakan dengan pendekatan mediasi. Apa itu pendekatan mediasi? Gampangnya demikian. Saudara menemukan bahwa antara variabel A dan variabel B terdapat gap. Contoh, kita mengatakan ada gap antara product innovation capability dan marketing performance. Karena kita mendapat gap ini, lalu kita mau mencari solusi. Karena pertanyaan kita akan muncul, bagaimana saya dapat menjelaskan sesuatu untuk memberikan solusi pada gap yang saya temukan itu. Bila gapnya adalah kapabilitas inovasi produk atau product innovation capability yang ternyata tidak berdampak pada marketing performance. Kalau gapnya seperti ini, maka tugas saya adalah mencari mediasinya, jembatan perantaranya. Artinya, bila ada variabel kapabilitas inovasi produk seperti ini, kapabilitas ini yang wujudnya nanti adalah mampu membuat barang inovatif, mampu membuat barang yang baru, mampu membuat barang yang ikonik, mampu membuat barang yang kenapa. Ini tentu diharapkan akan meningkatkan sesuatu, karena itu menjadi pijakan dasar untuk meningkatkan kinerja pemasaran yang tadi merupakan gap. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar apa prinsipnya mendapatkan sebuah ruang antara itu. Yang namanya mediasi atau variabel perantara, variabel kedua. Apa kriterianya? Paling tidak terdapat dua kriteria dasar yang perlu kita pegang. Kriteria yang pertama adalah selalu harus ada hubungan antar dua variabel. Hubungan itu harus bersifat apa? Bersifat logis. Ada logical connection antara keduanya. Logical connection itu artinya apa? Kalau saya kaitkan variabel A dengan variabel B dalam logika regresi, yaitu logika pengaruh, maka saya akan mengatakan semakin titik-titik variabel A adalah logis, maka akan semakin titik-titik variabel B. Ingat bahwa kita bekerja pada model regresional. Jadi semakin titik-titik itu adalah pengaruh yang biasa dengan kata meningkatkan atau menurunkan, bukan menghasilkan. Karena kalau menghasilkan itu adalah ya di tiap-tiap variabel ini. Kapabilitas inovasi, ya dia menghasilkan apa? Ya ada produk baru, ada produk inovatif, produk apa dan lain sebagainya. Adanya ini akan meningkatkan apa? Nah, ini yang akan kita pikirkan. Harus ada logika. Logikanya adalah apa? Semakin titik-titik, semakin titik-titik. Itu yang kriteria yang pertama. Logika ini juga mengandung makna bahwa akan ada situasi, yaitu apa? Situasi coherence antar variabel A dan tadi sebelahnya. Ya, itu menyatu pada logika yang kita bangun. Lalu kriteria yang kedua. Yang kedua yang harus menjadi perhatian kita adalah begitu kita memikirkan hubungan antara A dan B, maka hubungan ini harus bersifat eksklusif. Bukan inclusive entities. Ya, bukan inclusive entity atau entitas inklusif. Artinya apa?
hati-hati, jangan pernah mengatakan semakin memakan maka semakin mengunyah. Enggak, karena mengunyah itu adalah inklusif pada makan. Kita juga bisa bilang mengatakan, dia juga tidak bisa mengatakan begini, makin tinggi kemampuan inovasi, maka makin unik hasil inovasinya. Itu pun inklusif, karena itu ada menyangkut di dalamnya. Karena itu pilihlah pendekatan yang saya sebut pendekatan eksklusif, yaitu yang memiliki kekuatan logika yang kuat dalam satu ranah teori tertentu, tetapi variabel kedua bukan menjadi bagian dari variabel yang pertama. Contohnya, kalau saya meminjam teori service dominant logic, lalu saya mungkin akan mengatakan begini, semakin tinggi kapabilitas inovasi produk, maka akan semakin tinggi keunggulan-keunggulan nilai regiosentrik yang ingin ditonjolkan oleh sebuah value dari produk atau layanan yang diciptakan. Karena itu, makin tinggi keunggulan regiosentrik dari produk atau dari value atas produk layanan yang saya berikan, ini akan meningkatkan kinerja pemasaran. Contoh yang baru saya omongkan ini adalah salah satu disertasi dari Dr. Hanfan, ya. Saya rasa Dr. Ahmad Hanfan dulu membuat disertasi seperti ini, ya. Bila ada religiocentric value advantages, kira-kira semacam itu, maka sangat boleh jadi kinerja pemasaran akan makin meningkat. Karena itu merupakan daya tarik yang kita tawarkan dalam pasar akibat adanya kemampuan inovasi produk yang baik. Proses semacam itu, dua kriteria dasar semacam itu, saya rasa ini yang menjadi pikiran dasar kita pada saat kita mengembangkan model. Lah, bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tapi baik, sebelum lihat ke pelajaran selanjutnya, mari kita berlatih memanfaatkan pikiran dasar ini, bagaimana kita menyelesaikan sebuah research gap yang kita temukan, yang kita kembangkan dalam disiplin ilmu kita, dalam parents disiplin ilmu kita. Bahwa nanti model dasar kita mau dilengkapi sesuatu dari disiplin ilmu yang lain, sebagai immediate disiplin kita atau sebagai disiplin pelengkap kita, saya rasa itu baik sekali. Jadi baiklah kawan-kawan semuanya, saya rasa itu yang ingin saya berikan. Saya Agusti Ferdinand, Profesor Marketing dari Universitas Diponegoro, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semoga pikiran-pikiran sederhana ini dapat memberikan inspirasi lanjut pada kawan-kawan semuanya, kawan-kawan pembelajar dan periset semuanya, bagaimana kita mengembangkan model-model penelitian kita yang layak atau baik untuk disertasi, bahkan baik untuk publikasi-publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi. Bagaimana proses selanjutnya? Kawan-kawan semua boleh menggunakan buku saya metodologi penelitian yang kuning, atau boleh juga merujuk pada jurnal-jurnal bereputasi yang nampaknya selama ini melakukan publikasi-publikasi yang bermutu dengan prinsip berpikir logika keilmuan seperti yang barusan saya sampaikan. Mari kita jelaskan apa yang tadi dimaksudkan dengan pemodelan dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah disebutkan harus bersifat eksklusif. Mari kita melihat pada slide ini. Jadi pada saat kita melakukan pemodelan, prinsip yang harus dianut adalah prinsip momen eksklusif. Contoh, kita memiliki variabel A yang akan berpengaruh pada variabel B. Variabel A tentu memiliki kontennya masing-masing, seperti halnya variabel B pun memiliki konten. Masing-masing mereka memiliki konten yang inklusif pada masing-masingnya. Dalam pemodelan yang kita perlukan adalah bahwa
apa yang menjadi konten dari A, variabel pertama, tidak boleh menjadi bagian dari konten variabel B, bagian keduanya, dan sebaliknya. Artinya, variabel A akan berpengaruh pada variabel B, tetapi variabel B berisi sesuatu yang bukan isi dari variabel A. Yang seperti itu kita sebut hubungan dua momen ini adalah momen yang eksklusif. Dengan kata lain, A bukan wujud dari B, atau sama halnya B bukanlah wujud dari A. Dengan dasar ini, kita sekarang mari melakukan solusi pada gap kita, yaitu melalui pendekatan mediasi. Contoh, kita memiliki gap antara variabel A dan B. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh variabel A pada variabel B. Nah, untuk itu kita lalu menggunakan sebuah pendekatan teori tertentu. Kita menentukan mediasinya adalah M. Artinya, A akan berpengaruh pada B bila melewati M. Sehingga dikatakan M memediasi pengaruh A pada pengaruh B. Sampai di situ tentu mudah dilakukan. Yang kritikal dan perlu kita lakukan adalah sekarang menentukan apa persyaratan memilih variabel M dalam hubungan regresional yang logis yang merupakan momen eksklusif yang kami maksudkan. Artinya, pada saat kita memilih variabel M, hati-hati jangan sampai variabel M ini sesungguhnya isi dari variabel A yang belum dicakupkan dalam variabel A, atau merupakan isi dari variabel B yang juga belum dicakupkan dalam B. Oke, kita lanjutkan seperti di sini. Kita ingin membentuk hubungan A ke M, M lalu ke B. Ya, yang harus kita jaga adalah satu, selalu ada hubungan logis antar dua konstruk. Ada hubungan logis antara A ke M, harus ada. Demikian juga hubungan logis dari M ke B. Artinya, semakin titik-titik A, semakin titik-titik B. Semakin tinggi A, semakin tinggi M. Semakin tinggi M, semakin tinggi B. Sekali lagi, semakin titik-titik atau semakin tinggi A, maka akan semakin tinggi atau semakin rendah M. Semakin tinggi M, maka akan semakin tinggi B, dan sebagainya. Hubungan logis ini adalah hubungan yang sangat lazim pendekatan dipakai oleh AMA, American Marketing Association, khususnya dalam jurnal-jurnal ya, Journal of Marketingnya, sehingga memudahkan kita menalar, oh demikianlah logika regresional itu. Prinsip yang kedua adalah konten kedua variabel ya yang kita regresikan harus bersifat eksklusif momen dan bukan momen-momen. Artinya M ini bukanlah bagian dari A, demikian juga M ini bukan dari bagian dari B, atau B bukanlah bagian dari M. M isinya bukanlah A, wujud isi M bukanlah A. Nah, prinsip-prinsip seperti itu yang harus kita jaga, kita ambil pada saat kita melakukan pemodelan. Nah, mari kita lihat contoh. Coba lihat contoh ini. Ini saya ambil dari jurnal Scopus Emerald Q2. Customer based engagement berpengaruh pada relationship quality. Nampak beda kan? Engagement bukan quality. Quality bukan engagement. Ya, relationship quality bukanlah engagement. Ya, bisa lihat kelihatan dari indikator yang digunakan. Ya, mari lihat
Contoh lainnya, mari kita lihat dari artikel jurnal Scopus Q1 Elsevier, yaitu Organizational Climate for Psychological Safety, berdampak pada small medium enterprises radical innovative capability. Kelihatan kan? Ya, organizational climate bukan innovation capability. Innovation capability bukan isi dari, kelihatan berbeda. Jadi, ya, bila ada iklim organisasi yang terus mencari keamanan psikologikal yang bagus, maka akan mendorong orang terus untuk melakukan atau meningkatkan kapabilitas inovatif radikalnya, dan seterusnya. Mari kita lihat satu contoh lagi. Ini dari Scopus Elsevier Q2. Ya. Mengenai ini variabelnya adalah business partners collaboration pada service delivery innovation. Ya, service delivery innovation, ya. Bisa kita lihat, ya. Oke. Jadi itulah kita lihat beberapa contoh bagaimana orang menyajikan modelnya sehingga menjadi sangat-sangat inklusif, sangat-sangat eksklusif, memenuhi kaidah atau kriteria yang kita harapkan. Karena itu selalu harus dijaga, hati-hati lihat benar prinsip eksklusif moment itu, sehingga kalau modelnya seperti ini, ya, innovation capability meningkatkan product innovation. Ya, ini inklusif kan? Karena dalam innovation capability wujudnya adalah apa? Barangnya kami sudah terinovasi, kami sudah menginovasi. Sama seperti contoh klasik saya adalah makan menyebabkan kunyah. Ya memang kita makan harus mengunyah, tapi makan tidak menyebabkan ngunyah. Karena mengunyah itu adalah bagian dari makan. Oke, baik ya saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan sedikit. Tadi kita belajar bagaimana kita menginsert sebuah mediasi pada atau di antara dua gap. Karena kita sudah menemukan research gap, maka kita harus mencari solusi. Dalam bentuk membuat kalimat masalah penelitian dan kalimat pertanyaan penelitian. Seperti berkali-kali saya katakan, pada saat kita akan menyusun rancangan pertanyaan penelitian sebagai bagian dari proses solusi terhadap masalah atau terhadap gap, maka pertanyaan yang bisa kita munculkan hanya akan datang, hanya akan bisa dimunculkan kalau kita sudah memilih sebuah perspektif teori tertentu. Dan itulah sebabnya kita disebut dengan Doctor of Philosophy atau Philosophical Doctor PhD. Kita memilih sebuah pendekatan teoretikal tertentu, kita gunakan sebuah pisau analisis teori tertentu sebagai dasar untuk memunculkan variabel apa yang mungkin berbeda dengan penelitian orang lain, dan kita pilih untuk menjadi bagian dari kekayaan intelektual kita melalui riset yang kita buat. Karena itu yang menjadi dasar bagi kita adalah pilih dulu teori apa yang mau kita gunakan. Kalau kita membuat idea mapping, menelaah jurnal-jurnal, kita akan menemukan sangat banyak teori yang bisa digunakan dalam ilmu marketing. Contoh paling gampang saya tunjukkan. Ada teori namanya Resource Advantage Theory of Competition. Ada teori namanya Service Dominant Logic. Ada teori namanya Consumer Culture Theory. Ada teori namanya Theory of Networking. Ada teori namanya Agency Theory. Ada teori namanya Goal Setting Theory. Ada teori namanya Goal Path Theory. Ada lagi namanya Interaction Theory. Ada teori namanya Self-Congruence Theory dan lain sebagainya yang sangat lazim digunakan para ilmuwan marketing waktu membahas variabel apa yang dipandang relevan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Di kampus Universitas Diponegoro, teori-teori itu dipelajari mahasiswa S1, khususnya kalau mahasiswa S1 marketing, mereka mempelajari teori itu pada waktu mengambil mata kuliah manajemen pemasaran 2
atau intermediate marketing di S1, atau marketing 3, advanced marketing di S2 MBA. Bila kita tahu sebuah teori, kita tahu filosofi berpikir teori itu. Karena itu kita bisa memunculkan beragam variabel dari teori-teori itu untuk memperkaya, memperkuat, memperbanyak, meningkatkan kekayaan intelektual yang kita kembangkan dalam ilmu kita. Saya beri contoh. Tadi sudah saya beri contoh ya. Saya mau menyelesaikan gap antara apa? Antara variabel A, saya sebut tadi contohnya product innovation capability, lalu variabel B-nya marketing performance. Teori apa yang saya pilih untuk menyelesaikan ini? Banyak teori saya boleh pilih. Salah satu teori yang saya boleh pilih contohnya service dominant logic. Service dominant logic berisi ragam konsep. Salah satu konsep yang menarik adalah apa? Apa yang dicari oleh konsumen atau apa yang ditawarkan perusahaan pada konsumen adalah value. Value apa yang relevan dengan diri dia, value apa yang cocok pada diri dia, value apa yang membangun menjadi tanda dari product attractiveness, daya tarik produk itu. Karena itu orang mencari sebuah value yang bisa melekat pada sebuah produk apapun, dan value itu menjadi consumer attractor yang kuat. Nah, karena dasarnya saya memilih teori itu, saya boleh keluarkan variabel saya. Contohnya tadi, variabel saya tadi adalah regiocentric value advantage. Ya, keunggulan-keunggulan nilai regiocentric yang saya bilang itu datang dari disertasinya Dr. Han Van, yaitu dosen di Universitas Pancasakti di Tegal ya, dulu masih dokter di Undip. Dia gunakan pendekatan teori seperti itu, atau saya lupa tapi saya bisa menafsir seperti itu. Lah karena gunakan pendekatan teori itu lahirlah variabel semacam itu. Tapi mungkin yang lain akan keluar, wah karena saya gunakan teori value, keluarnya adalah apa? Keunggulan-keunggulan nilai ikonik dari sebuah produk. Lah value itu yang mau kita berikan. Ikonik yang macam apa? Oh, ikonik yang mungkin regiocentrika, mungkin etnocentrika, mungkin yang culture centrika, apa terserah pada kita. Karena disitulah ruang kita mengembangkan kekayaan intelektual kita. Karena itu, kita akan sukar mengembangkan variabel-variabel kita bila kita tidak memiliki sebuah dasar teori sebagai dasar filosofi berpikir kita, membangun kelengkapan variabel-variabel untuk menyelesaikan masalah penelitian kita. Nah, dari contoh itu teman-teman bisa paham mengapa teori penting. Nah, kriteria apa yang kita penuhi, saya rasa sudah bisa lihat pada pembahasan sebelumnya, barusan pada bagian dari video ini sebelumnya. Baik, mudah-mudahan ini sedikit memberi inspirasi pada kawan-kawan semua, sehingga menjadi lebih matang dalam menyiapkan risetnya. Semoga berguna ya. Baik.